Space for the Unbound, sebuah game yang dikembangkan oleh developer anak bangsa yaitu Toge Production, telah masuk nominasi The Game Awards 2023 dalam kategori Games for Impact. Ini adalah pengakuan yang luar biasa atas kerja keras dan dedikasi tim Toge Production. Ini juga menunjukkan bahwa industri video game adalah sebuah industri yang terus berkembang dan menunjukkan potensi luar biasa di Indonesia. Hal ini menjadi motivasi kami untuk menelisik lebih dalam bagaimana perkembangan dan pemanfaatan talenta lokal dalam industri video game di tanah air. Di Toge Production, mereka menekankan pentingnya sikap dibandingkan keterampilan. Mereka percaya bahwa keterampilan dapat diasah, tetapi sikap sulit untuk diubah. Oleh karena itu, mereka mencari individu yang memiliki sikap yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan mereka. Salah satu tantangan terbesar mereka adalah menemukan keseimbangan antara melatih lulusan baru dan mempekerjakan yang lebih berpengalaman dengan biaya yang lebih tinggi. Namun, mereka percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, talenta di Indonesia dapat menjadi lebih baik di masa depan. Terutama bagi lulusan baru yang memiliki minat di dunia game developing dan sudah mencoba membuat game sendiri. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk belajar dan berkembang. Aku rasa itu bisa banget gitu kan. Kalau kadang yang kita senang itu, misalkan mereka fresh grade, cuma karena emang tadi mereka punya interest di dunia game dev-nya, kadang-kadang banyak yang mereka udah iseng-iseng kayak yang udah punya bikin game sendiri atau apa. Nah itu kalau di kita saat ada kayak gitu ada yang daftar itu pasti nilai plus karena mereka udah ngerti kayak mereka pertama punya passion yang cukup sampai mereka mau bikin gamenya sendiri. Jadi dan dari gamenya itu sendiri pun bisa jadi bahan penilaian buat kita. Oh ternyata kayaknya skillnya kayak gini nih. Oh musiknya asik nih. Berarti kayak cocok nih buat jadi audio. Nah bisa dari situ kelihatan. Jadi kita paling senang yang kayak tadi kalau misalkan itu mereka inisiatif karena passion mereka coba bikin game sendiri. Itu yang sangat asik juga. Dan sekarang kayak gitu banyak banget juga udah ada yang fasilitasinya. Kayak tadi kan EGDX juga kalau dari pemerintah banyak event-event juga. Kayak kemarin-kemarin Lenovo lagi bikin juga gitu kayak game jam namanya kalau misalkan di game industry. Jadi hasil-hasil game jam itu biasanya jadi pertimbangan kita juga dan tentunya buat talenta-talentanya ngembangin juga. Karel Manurung, seorang jurnalis game dan juga founder Neuromancer Media, memiliki pandangan yang menarik tentang bagaimana para talenta lokal di industri game tanah air dapat dikembangkan. Menurut Karel, pemerintah memiliki peran penting dalam proses ini. Pemerintah bekerja sama dengan Asosiasi Game Indonesia atau AGI untuk mengkurasi dan menerbangkan para developer dan talenta lokal ke ajang event game di internasional. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya exposure internasional bagi developer dan talenta lokal. Selain itu, ada juga IGDX, sebuah ajang yang menjadi platform bagi talenta-talenta lokal untuk memahami kondisi industri game saat ini dan kualitas yang dibutuhkan di industri game. Ini adalah contoh bagaimana pemerintah berperan aktif dalam mendukung dan memfasilitasi pengembangan talenta di industri game. Namun, peran pemerintah tidak berhenti sampai di situ saja. Menurut Karel, ekosistem industri game terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada hulu, yaitu penciptaan talenta di bidang-bidang pendidikan. Lalu ada di tengah, yaitu developer dan publisher. Dan terakhir ada hilir, yaitu penikmat game, distributor game, dan komunitas-komunitas game. Ketiga sektor ini sangat mendukung untuk penciptaan talenta, dan pemerintah memiliki peran utama dalam menciptakan talenta dan merancang kebijakan yang mendukung ekosistem ini. Sebenarnya kalau misalnya membicarakan sektor nggak bisa terlepas dari ekosistem industri game itu sendiri. Jadi kalau bisa saya jelaskan bahwa ekosistem industri game ini ya tadi saya udah jelaskan bahwa ada 3. Yang pertama di hulu, bagian tengah, dan hilir. Yang pertama adalah penciptaan talenta di bidang-bidang pendidikan. Lalu di bagian tengahnya ada developer dan publisher. Lalu di bagian hilirnya ada kita penikmat game, ada distributor game, lalu juga ada komunitas game yang menikmati dan juga mengembangkan game itu sendiri. Jadi kalau misalnya sektor apa yang paling penting, 3 sektor ini menurut saya berkesinambungan. Karena gini, bagian penciptaan talenta, pendidikan tidak bisa berdiri sendiri ketika developer game atau publisher game yang sudah berkecimpung di dunia dan industri game itu tidak terlibat. Karena mereka tahu bagaimana sektor yang sangat krusial, bagaimana cara membuat game yang baik, bagaimana cara membuat game yang diminati, bagaimana cara membuat
ide cerita game yang menarik, bagaimana membuat sound design yang menarik gitu. Dan itu kan harus didistribusikan ilmunya ke bagian pendidikan gitu. Nah, terus juga bagian dari hilir, bagian dari komunitas, bagian dari kita penikmat game, bagian dari distributor game dan media game kayak gitu. Itu juga bagian untuk menyokong, untuk memperkenalkan game-game yang dipublish oleh developer itu kepada masyarakat kayak gitu. Dan akhirnya kita bisa tahu perkembangan industri game apa, kita melek informasi terbaru tentang game apa, dan akhirnya kita bisa menyokong dan mendukung ke ranah yang awal, penciptaan talenta tadi gitu. Oh ternyata industri game kita besar, mau deh saya masuk industri game gitu. Saya mau deh berkecimpung di dunia game, gimana ya caranya gitu. Nah ternyata di developer ini sudah bekerja sama pihak pendidikan, sama pihak sekolah gitu. Oh ternyata sekolah-sekolah ini punya jurusan atau mata kuliah atau mata pelajaran yang berkecimpung di ranah game gitu. Akhirnya itu kan jadi satu ekosistem yang berputar, yang akhirnya saling berkesinambungan, yang saling beririsan kayak gitu. Jadi kalau misalnya sektor apa yang saling mendukung, ya 3 sektor ini sangat mendukung untuk penciptaan talenta. Tapi satu hal, pemerintah punya peran utama untuk menciptakan talenta, karena pemerintah bagian utama yang memiliki akses dan merancang kebijakan kan. Ini tiga ekosistem ini akan mati ketika pemerintah nggak bisa mengakomodir 3 hal ini, 3 bagian ini kayak gitu. Jadi semuanya saling berkecimpung dan berkesinambungan, tapi pemerintah juga harus mengamati dan terjun langsung untuk mengetahui bagaimana kondisi talenta lokal. Seperti itu. Jadi kondisi talenta lokal sudah diketahui, akhirnya pemerintah tahu bagian mana yang harus di-push, bagian mana yang harus dikurangi, bagian mana yang harus dihilangkan kayak gitu. Dan tidak ada kebijakan-kebijakan yang miss gitu. Kebijakan-kebijakan yang sebenarnya itu ketika diketahui adalah kebijakan yang kita tidak tahu dan tidak paham bahwa itu nggak berdasar kayak gitu. Jadi kebijakan yang gamblang itu harusnya dihindarkan gitu. Karena pemerintah sendiri harusnya juga terjun langsung dan memahami bagaimana sih sepak terjang kondisi industri game Indonesia sendiri. Seperti itu. Demikianlah perjalanan kami menelisik lebih dalam tentang talenta lokal di industri game tanah air. Kita telah melihat bagaimana Toge Productions sebagai salah satu perusahaan game terkemuka di Indonesia berkembang dalam industri ini. Kita juga telah mendengar dari Karen Manurung tentang peran penting pemerintah dalam mendukung dan mengembangkan talenta di industri game. Dengan dukungan yang tepat, talenta di Indonesia dapat menjadi lebih baik di masa depan, terutama bagi lulusan baru yang memiliki minat di dunia game developing dan sudah mencoba membuat game sendiri. Namun, tantangan masih ada dan perjuangan masih sangat panjang. Mari kita dukung selalu industri game lokal kita dan berharap bahwa di masa depan, lebih banyak lagi game buatan anak bangsa yang bisa bersinar di kancah internasional. Terima kasih telah membersamai kami dalam perjalanan ini, dan sampai jumpa.